Assalamualaikum dulur, piye kabar hari ini? Semoga semua tetap sehat, yang kerja tetap semangat ya. Jangan kasih kendor ya. Kita kerja untuk cari nafkah. Dan buat dulur-dulur yang saat ini bekerja di luar ya, bekerja keras demi anak, istri dan yang lain, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan ya. Patuhi semua aturan-aturan yang ada. Kali ini dulur, Mas Bro ingin berbagi informasi masih di seputar BPJS Kesehatan ya. Jadi kita sebagai peserta harus tetap pinter, harus segera tahu dan melek informasinya ya. Kali ini temanya adalah sampai di usia berapa anak masih menjadi tertanggung orang tua di kepesertaan BPJS PPU atau yang dibiayai oleh perusahaan plus karyawan ya. Simak terus channel ini dulur. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe, tekan tombol notifikasinya agar selalu mendapat informasi dari channelnya Mas Bro. Bagi kita yang pekerja ya, yang menerima upah ya di sektor swasta, ASN maupun TNI Polri, ada ketentuan juga untuk kepesertaan BPJS kita ya dulur. Jadi sampai kapan sih anak masih bisa menjadi tertanggung di kepesertaan bapak atau ibu yang bekerja. Jadi sebenarnya ada dua syarat khusus ya. Jadi yang pertama adalah anak tersebut belum pernah menikah. Jadi anak statusnya masih belum menikah atau belum punya penghasilan sendiri. Jadi selama itu belum terjadi, maka anak masih bisa atau dimungkinkan di usia tersebut menjadi tanggung jawab peserta dari orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah anak belum berusia 21 tahun ya. 21 tahun atau sampai 25 tahun yang sedang melakukan atau menempuh pendidikan lanjutan. Dalam arti misalkan masih dalam status kuliah, maka anak masih menjadi tanggung jawab ayah atau ibu yang menjadi peserta BPJS PPU. Kenapa bisa begitu? Jadi BPJS masih memberikan kelonggaran ya bagi kita orang tua untuk menanggung anak di usia 21 sampai 25 tahun yang sedang dalam masa kuliah dengan memberikan surat keterangan bahwa si anak memang sedang dalam masa pendidikan ya, sedang menempuh pendidikan, dan itu akan menjadi penguat bahwa memang kita masih membiayai mereka secara finansial, termasuk secara asuransinya di BPJS Kesehatan. Jadi itu bisa kita serahkan ke HRD yang nantinya akan dilanjutkan ke kantor BPJS Kesehatan agar nama anak kita yang masuk kuliah sampai usia maksimal 25 tahun itu masih bisa di cover. Lantas bagaimana jika misalkan si anak tersebut di usia 18 atau 19 tahun sudah menikah? Nah, kalau khusus kasusnya adalah menikah, maka pertanggungan untuk si anak ini otomatis akan berpindah ke status pernikahannya. Jadi menjadi tertanggung oleh suaminya. Jadi untuk anak yang saat itu menikah kemudian statusnya masih dalam satu kakak kita, tetap itu sudah harus dipisah secara administrasinya untuk di BPJS Kesehatan. Karena secara pendataan dia sudah menikah dan harus menjadi tanggung jawab suaminya. Jadi gitu ya dulur. Jadi nggak perlu bingung, nggak perlu risau, nggak perlu ragu. Bagi dulur-dulur semua yang masih memiliki anak di usia 18 sampai 25 tahun dan saat ini masih kuliah, itu masih bisa menjadi tanggungan kita sebagai peserta BPJS PPU yang dari perusahaan ya. Karena itu memang kan secara persentase kita juga dipotong dari upah kita. Syaratnya tadi ya, menyerahkan surat keterangan bahwa memang betul-betul anak kita masih sedang dalam pendidikan ya,
masih dalam perlindungan kita secara finansial karena masih berkuliah. Itu sudah cukup ya. Jadi sudah cukup membuktikan bahwa kita masih menanggung mereka secara finansial maupun insurans mereka di kehidupannya. Jadi itu ya dulur. Jadi ada 3. Saya ulangi lagi. Jadi jika mereka masih belum menikah atau belum berpenghasilan ya. Yang kedua adalah mereka masih belum 21 tahun. Dan yang berikutnya adalah mereka di usia maksimal 25 tahun dan sedang dalam masa pendidikan tingginya atau melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Jadi itu yang masih bisa di-cover sampai usia tersebut, perlindungannya masih bisa diikutkan ke ayah atau ibu yang bekerja dan menerima upah ya. Buat telur-telur sekali lagi ya yang belum subscribe, segera subscribe. Yang sudah subscribe selalu simak ya notifikasi-notifikasi yang sudah keluar untuk menyimak channelnya Mas Bro.